Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi memulai ngaji. Siapa saya dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih di dunia dan di akhirat, Ar-Rahimi yang maha pengasih di akhirat saja. Wassallallahu, semoga memberikan rahmat siapa Allahu ala sayyidina kepada pimpinan kita Muhammadin, yakni Nabi Muhammad, wa ala alihi dan atas keluarga Nabi Muhammad, wa sahbihi dan para sahabat Nabi Muhammad, wasallama dan semoga memberi keselamatan siapa Allah. Wa min khosoisihi dan itu diantara keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ma bermula sesuatu zoharo yang tampak apa ma inda maulidihi di saat kelahiran Nabi Muhammad. Minal mu'jizati berupa mukjizat minin sida iwani Kisro berupa terpecah belahnya istana Raja Kisro, wasukuti syarofatihi dan ambruknya balkon istana Raja Kisro, wa khumudinari Farisin dan padamnya api Persia, walaha dan itu milik nari Farisin alfu amin bermula 1000 tahun, lam tahmud halnya tidak padam apa naru Farisin, wa ghaidi nahri sawatin dan keringnya sungai Sawa, wa idoatin nuri dan terpancarnya cahaya fitil kalailati di malam tersebut, wa romyil malaikati dan pelemparan malaikat asyayatina terhadap para setan, al mustarik kina yang mencoba mencuri bisyuhubi dengan bintang-bintang. Di antara keistimewaan Nabi Muhammad adalah fenomena-fenomena yang muncul pada saat kelahiran Nabi Muhammad. Di antaranya adalah istana Raja Kisro yang sangat megah ambruk. Kemudian di antaranya lagi adalah api kaum Persia ini padam. Padahal api kaum Persia itu sudah 1000 tahun tidak pernah padam. Ya, jadi kalau kaum Persia itu aliran atau ajarannya itu adalah Majusi, orang-orang yang menyembah api, dan api mereka itu 1000 tahun tidak padam. Tapi setelah Nabi Muhammad lahir, apinya tiba-tiba padam, gitu. Kemudian diantaranya lagi adalah fenomena berupa setan-setan yang coba mencuri info dari langit itu dilempar oleh para malaikat dengan menggunakan bintang, sehingga setelah kelahiran Nabi Muhammad tidak ada lagi setan yang bisa mencuri info dari langit. Wa minha dan itu diantara keistimewaan Nabi Muhammad suratu syababihi bermula segeranya usia muda Nabi Muhammad, wa iqrarul ahbari dan pengakuan orang-orang cerdas lahu kepada Nabi Muhammad binubuwatihi akan sifat kenabian Nabi Muhammad, lamma ra'au di saat melihat siapa al-ahbar fihi dalam diri Nabi Muhammad min alamatin nubuwati dari tanda-tanda kenabian, min izlali sahabi berupa peneduhan awan, wa sujudil asyjari dan sujudnya pepohonan-pepohonan lahu kepada Nabi, wa dzalika bermula hal tersebut itu qoblal wahyi sebelum turunnya wahyu dari Allah. Di antara keistimewaan Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad cepat dewasa secara sikap gitu ya. Kemudian di antaranya lagi adalah para pendeta, orang-orang yang mengerti isi kitab sebelum Al-Quran, mengakui akan kenabian Nabi Muhammad karena mereka melihat dalam diri Nabi Muhammad itu ada tanda-tanda kenabian yang tercantum dalam kitab suci mereka. Di antaranya adalah Nabi Muhammad selalu diteduhi oleh awan, artinya Nabi Muhammad tidak pernah terkena trik sinar matahari gitu. Dan diantaranya lagi adalah pepohonan sujud kepada Nabi Muhammad. Nah, ini semua terjadi sebelum turunnya wahyu dari Allah, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Wa minha dan itu diantara keistimewaan Nabi ma bermula sesuatu ruwiya yang diriwayatkan apa ma fi khurujihi dalam keluarnya Nabi min Makkah dari tanah Mekah ilal Madinati menuju tanah Madinah, fi qissatil ghori dalam kisah Goa Sur, wa tolaba dan mencari siapa al-kufaru orang-orang kafir lahu kepada Nabi, wa akhadha dan mengambil sapa Allahu Allah bi absorihim dengan
penglihatan-penglihatan kufar an ru'yatihi dari melihat Nabi, wajah sama dan nongkrong apa alhamamu burung merpati an famil ghori dari mulut goa sur, wanasjil angkabuti dan menenunnya laba-laba alaihi atas famil ghor, hatta zonu sehingga menduga siapa al kufar an bahwasanya keadaan itu laisa tidak ada itu fihi di dalam goa siapa min ahadin seorang pun. Kemudian di antara keistimewaan Nabi adalah ketika Nabi keluar dari tanah Makkah menuju ke Madinah, tepatnya kisah Goa Sur ya. Orang-orang kafir itu mencari Nabi, bahkan mengepung rumahnya Nabi. Tapi ketika Nabi keluar dari rumahnya, Allah mencabut penglihatan mereka terhadap Nabi. Artinya mereka tidak bisa melihat Nabi. Dan setelah Nabi sudah sampai di Goa Sur, ada burung merpati yang nongkrong di depan goa tersebut. Otomatis orang-orang yang di luar akan mengira bahwa di dalam goa itu tidak ada orang. Sebab kalau ada orang, pasti burung merpati itu akan terbang gitu. Begitupun ada laba-laba yang memasang rumah jaring-jaringnya di mulut goa tersebut. Sehingga semakin kuat dugaan orang yang di luar menduga bahwa di dalamnya tidak ada seorang pun gitu. Wama dan fenomena jaro yang terjadi apa mak lahu pada diri Nabi Muhammad min kisoti Suraqah bin Malikin dari kisahnya Suraqah bin Malik, wasiyakhi qawaimi farosihi dan terjelembabnya kaki kuda Suraqah bin Malik fil ardi ke dalam bumi, wa khulusihi dan selamatnya Suraqah bin Malik min zalika dari hal tersebut, da'a mendoakan siapa Nabi Muhammad lahu kepada Suraqah bin Malik sallallahu alaihi wasallam bidzalika dengan hal tersebut ba'da istighatsatihi setelah meminta tolongnya Suraqah bin Malik bihi kepada Nabi, wa muahadatihi dan berjanjinya Suraqah bin Malik lahu kepada Nabi liyu'minanna agar memberi keamanan siapa Nabi bihi kepada Suraqah bin Malik in fa'ala jika melakukan siapa Suraqah bin Malik zalika terhadap hal tersebut. Kemudian dalam fenomena Nabi berjalan dari Mekah ke Madinah juga ada kisah yang mencengangkan yang diceritakan oleh Suraqah bin Malik. Dia ketika mengejar Nabi Muhammad, tiba-tiba kaki dari kudanya itu terjelembab di bumi. Artinya dua kaki depan dari kudanya itu masuk ke dalam bumi sampai sedalam lutut kudanya Suraqah bin Malik. Dan setelah itu banyak kejadian lagi dan intinya Suraqah bin Malik itu meminta kepada Nabi agar Nabi tidak melukai Suraqah bin Malik. Akhirnya Suraqah bin Malik melakukan berjanjian dengan Nabi dan meminta tolong agar memberikan keamanan kepada Suraqah bin Malik, dan Nabi mengabulkan hal tersebut. Wa minha dan itu diantara keistimewaan Nabi darurul labani syati ummi ma'bada, bermula air susu derasnya air susu kambing milik Ummi Ma'bad ba'da yabsidor iha setelah keringnya kantong susu kambing tersebut, wa kalamu dimarin dan ngomongnya unta, wa syahadatuhu dan bersyahadatnya unta lahu kepada Nabi bin nubuwati dengan sifat kenabian, wa ru'yatuhu dan melihatnya Nabi lil malaikati terhadap malaikat, wal jinni dan jin, wa aro dan memperlihatkan siapa Nabi li Hamzah kepada Sayyid Hamzah Jibril alaihi salatu wasalam akan Jibril fil Ka'bati di Ka'bah, fakhoro kemudian terjungkal siapa Sayyid Hamzah maghsiyan alaihi halnya yang pingsan, wa aro dan memperlihatkan siapa Nabi li Abdullah bin Mas'ud kepada Abdullah bin Mas'ud al jinna akan jin lailatal jinni di malam yang gelap. Di antara keistimewaan Nabi adalah kambingnya Ummi Ma'bad itu kering, artinya kambingnya tidak punya susu, tapi setelah ada Nabi ternyata susunya mengalir deras. Dan ada unta yang bisa berbicara sampai bersaksi bahwa
Nabi adalah ya benar nabi gitu. Persaksian unta hewan ya, persaksian unta atas kenabian Nabi Muhammad. Dan diantaranya lagi adalah Nabi melihat malaikat dan jin. Nabi bisa melihat malaikat dan jin. Bahkan Nabi memperlihatkan kepada Sayyid Hamzah malaikat Jibril di Ka'bah, sehingga Sayyid Hamzah ini kaget dan langsung pingsan. Selain itu, Nabi juga memperlihatkan jin kepada Abdullah bin Mas'ud di sebuah malam. Wa min khosoisihi, dan itu diantara keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlakuhu, bermula akhlak-akhlaknya Nabi al-karimatu yang mulia. Karena ada siapaan Nabi sallallahu alaihi wasallam asya'an nasi adalah manusia paling berani. Qala, berkata siapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajah, amin. Kuna, ada siapa kami itu idza hamia, ketika memanas apa al-ba'su, peperangan, walakia, dan bertemu siapa al-qaumu, satu kaum, al-qauma, terhadap kaum yang lain, ittaqoina, maka berlindung siapa kami bihi, kepada Nabi Muhammad. Wa an Anasin bin Malik radhiyallahu anhu, amin, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata siapa Nabi, fuddiltu, diunggulkan atau diutamakan siapa aku, annasa, akan manusia, biarba'in, dengan 4 hal, bisa mahati, dengan sifat pemurah, wasyaja'ati, dan pemberani, wa kasrotil jima'i, dan banyaknya jima, wa syiddatil ba'si, dan sangat kuat. Kemudian di antara keistimewaan Nabi adalah Nabi memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Dan beliau, Nabi adalah manusia paling pemberani. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, di saat kaum muslim sudah berperang dengan orang kafir dan peperangan itu sudah memanas, maka orang-orang muslim akan berlindung pada Nabi, karena mereka menilai bahwa Nabi adalah seseorang yang sangat pemberani gitu. Begitupun riwayat dari Anas bin Malik bahwa Nabi pernah bersabda, Nabi memiliki keutamaan atas manusia yang lain. Yang pertama adalah Nabi pemurah. Yang kedua, Nabi adalah manusia pemberani. Yang ketiga, Nabi ini banyak jimaknya. Ya, ini bukan hipersek ya. Maksudnya ya diberikan suatu kelebihan yang tentunya positif, bukan hipersek, karena Nabi ketika Nabi jima itu tentu di ranah-ranah yang tidak melanggar syariat begitu. Dan yang terakhir adalah Nabi sangat kuat. Wakana, dan ada siapaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, askhon nasi, adalah manusia paling dermawan. Masuila, tidak pernah diminta siapa Nabi syai'an, akan sesuatu, qottu, sama sekali. Faqala, kemudian berkata siapa Nabi, la, tidak. Dan Nabi adalah manusia yang paling dermawan. Nabi tidak pernah diminta sesuatu kemudian Nabi menjawab, tidak, saya tidak akan memberikan. Itu tidak pernah terjadi. Ketika Nabi diminta sesuatu, pasti Nabi akan memberi. Wakana, dan ada siapa Nabi itu ahlaman nasi, manusia yang paling aris atau pemurah ya. Wasuila, dan diminta siapa Nabi an yad'ua, agar berdoa siapa Nabi ala qaumin, atas kaum, minal kufari, dari orang-orang kafir. Faqala, kemudian bersabda siapa Nabi, innama bu'istu, sesungguhnya diutus siapa aku rahmatan, karena rahmat, walam ub'as, dan tidak diutus siapa aku azaban, halnya orang yang sering menyiksa. Walam makusirot, ketika dipecah apa rubaiyatuh, gigi depannya Nabi, wasyujja, dan dilukai apa wajuhuhu, wajahnya Nabi, yauma uhudin, di hari perang Uhud. Faqala, kemudian berkata siapa Nabi, kemudian berdoa siapa Nabi, Allahumma, ya Allah, ighfir, ampunilah siapa engkau, liqaumi, pada kaumku, fa innahum, karena sesungguhnya qaumi, itulah ya'lamuna, tidak mengerti siapa qaumi. Ya, jadi Nabi juga sangat pemurah, artinya sangat pemaaf. Pernah Nabi diminta untuk mendoakan keburukan pada sebuah kaum kafir ya.
Tapi Nabi malah berkata, saya diutus untuk menebar kasih sayang. Saya tidak diutus untuk menebar kekerasan, menebar penyiksaan. Saya tidak diutus untuk menyiksa, begitu. Bahkan ketika di perang Uhud kan umat Islam kalah. Saat itu Nabi giginya itu dipecah, artinya dilukai oleh orang kafir. Bahkan wajahnya Nabi pun terluka. Tapi Nabi tidak mendoakan buruk kepada mereka. Justru Nabi malah berdoa, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Itu luar biasa. Sangat pemaaf Nabi bahkan kepada orang yang melukainya. Wakana dan ada siapaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu asyaddana si manusia paling apanya hayaan malunya minal azroi ketimbang perawan fi khidriha di kamarnya perawan. Wala yusbitu dan tidak menetapkan siapa Nabi basorohu akan penglihatannya fi wajhi ahadin pada wajahnya seseorang. Nabi pun sangat pemalu, bahkan lebih pemalu dibandingkan seorang perawan. Dan karena pemalunya Nabi, sampai Nabi itu tidak kuat ketika melihat seseorang. Ya, selalu menunduk akhirnya begitu. Wakana dan ada siapaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang takimu tidak membalas siapa Nabi li nafsihi karena membela dirinya. Wala yang dobu dan tidak marah siapa Nabi laha karena membela dirinya. Illa tantahiku kecuali terobrak-abrik atau terhina apa hurmatullahi kehormatan Allah. Faizan ketika kehormatan Allah tercemar yang takimu maka membalas siapa Nabi. Wa idza ghadiba ketika marah siapa Nabi lam yakum maka tidak berdiri li ghadabihi karena kemarahan Nabi siapa ahadun seorang pun. Kemudian Nabi itu ya sosok yang sangat membela agama Allah. Artinya ketika Nabi dilukai atau ketika Nabi dihina, maka Nabi tidak akan membalas. Nabi pun tidak akan marah ketika beliau yang dilukai atau dihina. Tapi kalau sudah agamanya Allah yang dihina, maka Nabi akan membalas. Gitu ya. Dan ketika Nabi marah itu tidak ada seorang pun yang berani untuk berdiri. Makhuyiro tidak dipilih, tidak diberi pilihan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amro ini di antara dua perkara. Ilakhtaro kecuali memilih siapa Nabi aisarohuma terhadap hal yang paling mudah dari dua perkara. Malam yakun selagi tidak ada apa aisaruhuma itu isman dosa. Fain kana jika ada apa aisaruhuma itu isman dosa karena maka ada siapa Nabi itu abadan nasi manusia yang paling jauh minhu dari aisaruhuma. Dan Nabi tidak pernah diberi pilihan oleh Allah antara dua perkara kecuali Nabi memilih yang paling mudah. Selagi yang paling mudah itu bukan berupa dosa. Apabila hal yang paling mudah itu berupa dosa, maka Nabi sangat menjauhi menjauhi hal tersebut. Karena Nabi itu manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Wa ma'aba dan tidak pernah mencela siapa Nabi to'aman akan makanan kotu sama sekali. Inistahahu jika menyukai siapa Nabi terhadap makanan, akalahu maka memakan siapa Nabi terhadap makanan. Wa in lam yastahihi dan jika tidak menyukai siapa Nabi terhadap makanan, tarokahu maka meninggalkan siapa Nabi terhadap makanan. Dan Nabi tidak pernah mencela makanan. Ini makanan gak enak banget. Gak pernah Nabi begitu. Nabi kalau seandainya dihadapkan pada sebuah makanan yang Nabi inginkan, ya beliau makan. Tapi ketika beliau dihadapkan pada sebuah makanan yang beliau tidak ingin, ya Nabi tidak mencela. Tapi Nabi langsung meninggalkan makanan tersebut. Walayakulu dan tidak makan siapa Nabi muttakian halnya orang yang berbaring, wala ala khiwanin dan tidak di atas wadah atau meja ya, wala sukur rujatin dan tidak wadah kecil, wala khubzin dan tidak roti lahu yang itu
milik khubzin murokokun bermula sesuatu yang dihaluskan. Yakulu makan siapa Nabi albittiho terhadap semangka, birrutobi dengan kurma basah, wal kisaa dan terhadap mentimun semacam mentimun, birrutobi dengan kurma basah. Wakola dan bersabda siapa Nabi yaksiru memecah apa haru haza panasnya makanan ini, barda haza akan dinginnya makanan ini, wa bardu haza dan memecah apa dinginnya makanan ini, haru haza akan panasnya makanan ini. Wakana dan ada siapaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yuhibbu menyukai siapa Nabi al ahalwa terhadap manisan, wal asala dan madu, wa habbu syirabi bermula minuman yang paling disukai ilaihi oleh Nabi al hulwu adalah minuman yang manis, al baridu yang dingin. Nah, kemudian Nabi juga untuk masalah makan, beliau sangat menjaga pola makan sehat. Baik dari posisi ketika Nabi makan atau makanan yang dimakan oleh Nabi. Itu sangat sesuai dengan dunia kesehatan. Salah satunya, Nabi tidak pernah mengkonsumsi makanan dengan keadaan berbaring. Begitu. Dan untuk ketika Nabi makan semangka, ya Nabi sertakan dengan kurma basah. Dan itu secara medis kan makanan itu ada yang memiliki karakter panas dan ada yang memiliki karakter dingin. Ya maksudnya dingin di usus gitu, di organ-organ tubuh. Ketika Nabi makan makanan yang dingin, maka Nabi sertakan dengan makanan yang memiliki tekstur panas. Begitupun sebaliknya, agar netral gitu, makanan yang ada di dalam organ tubuhnya netral. Dan Nabi sangat suka terhadap makanan-makanan yang manis, terlebih-lebih madu ya. Dan minuman yang paling Nabi sukai adalah minuman yang manis dan dingin. Ya bukan teh jus jelasnya. Waqala dan berkata siapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kharaja keluar siapa Nabi alaihi salatu wassalam minad dunya dari dunia, walam yashba dan belum kenyang siapa Nabi min khubzi syairi dari roti yang terbuat dari gandum, huwa ya Nabi wa ahlu baitihi dan keluarganya Nabi, wa kana dan ada apa keadaan itu yakti datang alaihi pada Nabi apa asyahru sebulan, wa syahroni dan 2 bulan, latu kodu halnya tidak dinyalakan, fi baitin dalam kamar, min buyutihi dari kamar-kamar rumahnya Nabi apa narun api, wakana dan ada apa kutuhum makanan pokoknya Nabi dan keluarganya, alma'a adalah air, watamaro dan kurma. Waqala dan berkata siapa Aisyah radhiyallahu anha, illa anna haulana kecuali sesungguhnya di samping kanan kiri kami, ahladurin ada beberapa pemilik rumah minal ansori dari kaum ansor, ya ba'asu nahalnya mengirim siapa al ansor bisyahihim pada kambing-kambing mereka, fanasibun kemudian bagian min zalikal labani dari susu tersebut. Ya artinya ini kesederhanaan Nabi ya. Nabi meninggal dunia dalam kondisi ya Nabi tidak pernah kenyang terhadap makanan-makanan yang enak. Begitupun keluarga-keluarga Nabi tidak kenyang akan makan makanan yang enak. Dan bahkan pernah 1 bulan bahkan 2 bulan rumahnya Nabi itu tidak dinyalakan api. Lah ini karena kesederhanaan Nabi. Bahkan makanan keluarga Nabi itu hanya sekedar air dan kurma. Bukan Nabi tidak mampu untuk membeli ya, atau Nabi tidak mampu untuk memiliki makanan-makanan mewah, tapi karena Nabi itu sangat qanaah, sangat menerima apa yang ada. Begitu. Karena Nabi pun terkenal ahli sedekah kan. Apapun yang dimiliki Nabi ketika diminta oleh orang lain, tidak diminta pun Nabi akan memberikan kepada orang lain gitu.
Wakana dan ada siapa an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam azhadan nasi adalah manusia paling zuhud, yakhsifu halnya menambal siapa Nabi anak akan sendalnya, wayarqau dan menjahit siapa Nabi asauba akan pakaiannya, wayakhdumu dan membantu siapa Nabi fi mihnati ahlihi dalam melayani keluarganya, wayaudu dan mengunjungi atau menengok siapa Nabi almardo terhadap orang-orang yang sakit, wayahlibu dan memerah siapa Nabi asyata akan kambing, wayujibu dan memenuhi siapa Nabi man terhadap seseorang da'ahu yang memanggil atau mengundang siapa man terhadap Nabi min ghumniyin berupa orang yang kaya, au min fakirin atau orang yang fakir, wa yuhibbu dan cinta siapa Nabi al-masakina terhadap orang-orang miskin, wa yashhadu dan menghadiri siapa Nabi janaizahum akan jenazah-jenazah orang-orang miskin, wa ya'udu dan menjenguk siapa Nabi mardohum terhadap orang-orang sakit dari orang-orang miskin, wala yahkuru dan tidak pernah menghina siapa Nabi fakiron terhadap orang fakir li fakrihi karena kefakiran orang fakir tersebut, wala yahabu dan tidak hormat siapa Nabi malikan terhadap raja li mulkihi karena kerajaannya, wayarkabu dan menaiki siapa Nabi al-farosa terhadap kuda, wal ba'iro dan unta, wal baglata dan bigol itu peranakan kuda dan keledai, wal himaro dan keledai, wayardafu dan bonceng kholfahu di belakang Nabi siapa abduhu budaknya Nabi, awairuhu atau selain budaknya Nabi, nahwan dalam kira-kira min salasina dari 30 apanya murdifan orang yang boncengnya, zakarohu menyebutkan akan hal tersebut siapa Ibnu Mandah Imam Ibnu Mandah. Ya, Nabi juga orang yang paling zuhud. Kalau seandainya sandal Nabi rusak, Nabi sendiri yang menjahit. Ketika pakaian Nabi rusak, maka Nabi sendiri yang menjahit. Dan Nabi pun melayani keluarganya, ya masak, ya nyapu dan seterusnya. Dan hubungan sosial Nabi dengan orang-orang yang di sekitarnya itu sangat luar biasa. Nabi tidak pandang bulu ketika diundang oleh orang lain, baik itu orang kaya atau orang miskin, maka Nabi akan datang karena menghormati undangan dari mereka. Dan Nabi tidak pernah memilah-milah mana orang fakir, mana orang kaya, itu tidak pernah. Bahkan Nabi itu ya di sini ada Nabi tidak pernah menghina orang fakir karena kefakirannya. Dan Nabi tidak pernah hormat kepada raja karena kerajaannya. Karena yang menjadi barometer penilaian Nabi adalah seseorang itu baik atau tidak. Ya, kalau seandainya seseorang itu fakir tapi ternyata dia orang yang bertakwa, ya Nabi akan hormat kepada dia, akan cinta kepada dia. Tapi seandainya dia orang yang banyak maksiat, ya tentunya penghormatan Nabi ini diturunkan. Begitupun kepada raja. Nabi itu tidak pernah berhormat kepada raja karena dia seorang raja, bukan itu. Kalau raja itu menyimpang, ya tetap Nabi akan mengurangi rasa hormat kepada raja tersebut, bahkan memeranginya jika raja tersebut memerangi Nabi dan seterusnya gitu ya. Proporsional.